Tujuan penelitianmu ada berapa? Dua lah. Satu. Oh, satu. Dua. Satu Dua, apa dua, dua? Mas. Hah? Dua. Satu atau dua? Dua. Baik, terima kasih Bu Maria. Langsung saja ya, Raden Hana Imanul Aliyah ya. Di sini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, kita berbicara mengenai teknis penulisan dulu ya. Saya agak bingung ya. Saya lihat ada terlepas dari pertanyaan penelitianmu banyak, tetapi pertanyaan penelitiannya itu tidak ada tanda tanyanya. Nanti dicek itu ya. Oh, ya. Di draft itu saya lihat kok mulai dari rumusan masalah sampai pertanyaan penelitian yang banyak itu nggak ada kalimat tanyanya itu ya. Itu teknis. Lalu yang kedua referensi ya. Selain juga yang saya lihat referensimu cukup terbatas ya untuk sebuah skripsi, tapi ada penulisan-penulisan buku yang tidak atau kurang sesuai dengan pedoman skripsi dan tentu tidak konsisten. Jadi ada yang kemudian tahunnya di tengah ya setelah eh, nama penulis, tetapi juga ada yang di belakang ya. Nanti dicek lagi. Itu untuk teknis penulisan. Nah, sekarang saya mau masuk ke substantif ya, area substantif. Eh, saya mau tanya dulu, penelitian ini sebenarnya rumusan pertanyaan penelitiannya apa sih, Raden Hana? Melihat proses dan dampak yang dilakukan P2TP2A program dari P2TP2A untuk menangani korban KBGO, Oke, Mas. berarti kalau dibuat kalimat pertanyaan dalam satu kalimat kira-kira seperti apa bunyinya? Bagaimana proses dan dampak dari program yang dijalankan oleh P2TP2A dalam menangani korban KBGO pada masa pandemi COVID-19. Artinya itu kemudian terkait dengan tujuan penelitian ini. Tujuannya untuk apa? Melihat prosesnya juga dan mengetahui dampaknya. Oke, dua hal itu ya. Dua hal itu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, dari mana 5 pertanyaan penelitian itu muncul? Dari indikator yang saya gunakan, indikator dari teori. Nah, jadi begini ya, Hana, ini sedikit saya langsung masuk ke metode, ya. Langsung masuk ke metode. Ini penelitianmu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Perbedaannya apa sih? Kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kualitatif itu biasanya deskripsi, mereka lebih ke deskripsi, dan kalau kuantitatif mereka menggunakan data-data kayak angka. Oh, angka ya. Oke. Jadi begini simpelnya, Hana. Kualitatif itu sebenarnya membangun teori. Tetapi kalau kuantitatif itu menguji teori. Nah, ketika kamu menempatkan indikator di pertanyaan penelitian, indikator-indikator itu, bagi saya itu sebenarnya kamu menguji teori. Ya. Jadi sebenarnya seharusnya indikasi permasalahan, ya. Indikasi permasalahan penelitian itu harusnya diambil dari yang sebetulnya terjadi di lapangan, yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bukan dari indikator yang kemudian kamu baca. Apalagi di bab 1 kamu nggak tampilkan kan? Kamu menggunakan teori apa? Ya, modelnya apa? Modelnya apa? Ini Mbak namanya? Evaluasi dampak. Teori evaluasi dampak. Oleh siapa? Kenneth M. Dolbear. Kamu nggak bahas di apa? Di bab 1 kamu nggak bahas Kenneth itu. Iya kan? Tiba-tiba muncul aja 5 pertanyaan itu, dan pertanyaannya 5 luar biasa gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya begini, sebelum kita lebih lanjut, sebenarnya saya masih fokus dulu di pertanyaan penelitian. Mengetahui proses dan dampak. Kenapa sih kamu ingin mengetahui proses dan dampak dari P2TP2A ini? Karena saya melihat ini kan fenomena yang baru ya Mas, yang kayak baru booming tuh pas COVID ini. Jadi saya ingin melihat, dan menurut saya tuh harus ada program khususnya sih Mas, karena gini, KBGO itu kan si pelakunya menggunakan platform media sosial online kan. Jadi sebenarnya kalau saya tanya mengapa pertanyaan penelitian ini muncul, itu sebenarnya kalau yang saya dengarkan dari penjelasanmu tadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah karena pelecehan seksual, ya kan? Itu berubah bentuk, atau bentuknya semakin berkembang, atau justru kuantitasnya semakin meningkat, atau justru dua-duanya. Yang mana ini yang sebenarnya kamu mau ambil?
bentuknya semakin bentuk dari KBGO makin beragam. Oke. Lalu tadi data untuk apa? Kan Data dari Catahu. Itu menjelaskan apa sih data dari Catahu? Data KBGO yang masuk ke P2TP2. Betul. Yang dari Catahu itu data KBGO dari tahun 2018 ke 2020 itu meningkat drastis. Oke, karena apa? Rendah. Karena COVID-19, karena orang nggak punya kegiatan terus, dan ada juga kayak hasrat dari pelaku yang ingin balas dendam kepada orang tersebut. Sekarang saya mau tanya, berarti indikasi permasalahanmu itu yang mana nih? Saya ulangi lagi ya. Apakah bentuknya berkembang menjadi masuk ke ranah digital, jelas ya? Atau jumlah kekerasan atau pelecehan seksualnya itu meningkat? Atau dua-duanya? Nah, yang mana? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Ya, nanti tolong diperbaiki strukturnya ya. Jadi sebenarnya kejernihan berpikirmu terkait dua hal itu belum terlalu jelas di bab 1 secara sistematis menurut saya. Jadi langsung saja dijelaskan bahwa terdapat dua hal ya yang kemudian mendorong kamu untuk meneliti ini lebih lanjut. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya. Itu permasalahan penelitiannya. Nah, tetapi sekarang saya mau tanya lagi, mengapa yang kedua? Indikasi masih terkait dengan indikasi permasalahan. Kenapa kemudian Jakarta Selatan yang menjadi objek penelitian? Kenapa nggak Jakarta Utara atau kemudian? Karena kasus di Jakarta Selatan lebih tinggi gitu, Mas. Dari kasus di daerah lain. Waktu itu saya ngelihat di Renstra-nya P2TP2 itu tertulis gitu, kalau misalkan kasus KBGO di Jakarta Selatan itu lebih tinggi daripada di yang lainnya. Terus pas saya ke P2TP2-nya juga ada di TV-nya itu ditulis gitu juga, Mas. Kalau apakah hal itu baik? Apakah hal itu sudah disampaikan di dalam bab 1-mu? Belum. Jelas ya? Jadi sekarang saya mau tanya, kamu rumahnya di mana? Jakarta Selatan? Di Tangsel. Oh, Tangsel ya. Deket lah ya. Jadi saya selalu curiga ya. Kalau dibahasakan berlebihan, saya selalu curiga dengan mahasiswa yang kemudian kenapa kamu di sini? Karena lokasi penelitiannya dekat dengan rumah peneliti ya, atau ketika peneliti ini punya relasi di situ dan seterusnya. Yaitu tidak akademis. Nah, di sini kamu bukan tidak akademis, tetapi alasan akademismu tidak kamu sampaikan di situ. Harusnya disampaikan dong, kenapa Jakarta Selatan. Tadi saya dengerin presentasimu bab 1, oh menarik ya, oke, datanya meningkat, terus kemudian ini ada kebaruan tentang bagaimana bentuk-bentuknya di media sosial digital ya, media digital. Tetapi justru kenapa Jakarta Selatannya saya nggak nemu itu. Ya, jadi sebenarnya itu padahal yang paling penting justru. Jadi tadi saya sudah ke pertanyaan penelitian, ke bab 1, saya pikir kamu sudah tahu catatannya apa saja. Nah, sekarang saya mau tanya, kesimpulanmu ada berapa poin? Ada 6. Variabelmu ada berapa poin? 5. Oke. Jadi maksudnya gimana tuh, Mbak? Yang pertama itu saya kesimpulan secara keseluruhan gitu, Mas. Oke. Jadi secara keseluruhannya program penanganan kasus kekerasan seksual itu berjalan sangat efektif walaupun P2TP2A tidak memiliki program khusus. Nah, lalu dari nomor 2 sampai nomor 6-nya itu yang menjawab dari indikator-indikator saya. Saya hanya ingin melihat keselarasan ya, Mbak. Maksud saya gini, pertanyaan penelitianmu ada 5, betul ya? Pertanyaan penelitianmu ada 5, tapi kesimpulanmu ada 6. Itu udah nggak match. Tujuan penelitianmu ada berapa? 2 lah. Oh, 1. 2, Mas. Hah? 2. 1 atau 2? 2. Melihat proses sama melihat dampak. Kan bingung ya? Bingung nggak saya? Maksudnya gini, saya paham gitu loh alur berpikirmu kenapa menuliskan itu, tetapi secara konsisten itu tidak bisa disebut sebagai sebuah logika berpikir yang sangat logis dan sistematis. Maksud saya gini, pertanyaan penelitianmu 5, tetapi pertanyaan besarnya justru kamu nggak tanyakan. Ya kan? Bagaimana bentuk dan proses itu? Bagaimana proses dan dampak? Ya. Tetapi di kesimpulan ada 6 poin. Ya. Di tujuannya ada
Berapa tadi? 2. 2. Jadi serba nggak cocok. Jadi kalau menurut saya, ya, untuk revisinya saja langsung nanti, pertanyaan penelitianmu itu langsung saja. Bagaimana proses dan dampak dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya. Mengetahui proses dan dampak. Atau mengetahui proses, satu. Kedua, mengetahui dampak. Jelas ya? Nah, yang terakhir, nanti di kesimpulan berarti kamu bisa jelaskan bahwa proses itu proses pendampingan P2TP2K itu berdasarkan prosesnya seperti apa, berdasarkan dampaknya seperti apa. Sederhananya seperti itu. Sederhana kan, tetapi connect semua. Ya. Sampai di sini cukup bisa dipahami ya, Hana ya? Bisa, Mas. Oke. Bisa. Ada hal yang menarik juga saya pikir tadi sebentar. Terkait dengan dampak. Ya. Di sini sebenarnya yang mau kamu lihat itu efektivitasnya atau dampaknya. Dampak, Mas. Oke. Kamu tahu outcome? Outcome sama impact kamu tahu bedanya apa? Kalau outcome hasil yang jangka panjangnya, kalau impact yang dekatnya gitu, Oh, jangka dekat. pendeknya. Saya kasih Jangka pendek. nggak apa-apa. Jangka pendek, Mas. Saya kasih yang lebih kompleks sedikit. Kamu tahu nggak bedanya output, outcome sama impact? Kalau output itu dia tujuan dari programnya itu mau apa, gimana outputnya. Itu output. Kalau outcome? Iya, kalau outcome yang jangka panjangnya gitu. Kalau impact? Jangka pendek. Oh, jangka hasil pendek. dari jangka pendek. Ini penting ya, karena modelmu evaluasi program. Evaluasi program itu hampir pasti dia punya logika input, proses, output, outcome, impact. Bahkan kalau mau dibedain, outcome itu ada initial outcome, ya, ada intermediate outcome, ada long term outcome, ada impact dan seterusnya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan ya, Hana. Sebelum saya jelaskan, output, outcome, impact. Kira-kira yang kamu mau lihat yang mana? Impact sama outcome. Oh, impact sama outcome. Oke. Banget. Oke. Nah, sekarang gini. Saya harus jelaskan sedikit. Output itu apa? Ada nggak di variabelmu output? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Output itu gampangannya barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu program. Jelas ya? Jadi programmu ini program barang atau jasa? Jasa. Jasa apa? Pelayanan P2TP2. Yes, jasa pendampingan. Pelayanan pendampingan. Ya. Nah, output itu diberikan untuk mencapai outcome. Jadi outcome itu dampak yang direncanakan. Nah, kalau kamu mau melihat outcome, berarti sebenarnya ada fokus dong kamu ke efektivitas. Iya sih, Mas, karena kan di teorinya itu juga ada kriteria efektivitas itu kriteria penunjang dari aktivitas. Jadi aktivitas itu berhasil kalau misalkan kriterianya itu apa-apa aja gitu. Ya. Itu sebenarnya kalau saya lihat teorimu evaluasi program ya, tetapi itu evaluasi manajemen programnya dari A sampai Z. Ya kan, bagaimana prosesnya, bagaimana. Jadi kamu tidak hanya berbicara soal tujuan programnya atau outcome yang tampak di situ. Tapi saya mau kembali ke outcome. Menurutmu program ini efektif nggak? Kalau menurut saya efektif karena dari korban-korban yang dilayani P2TP2A tuh kalau korban kasus KBGO ini jarang yang balik lagi dan mengalami hal itu terjadi kembali lagi gitu loh, Mas. Oke. Dan kalau yang tadi dan kayak yang ya. Hana, kamu pernah les nggak? Ikut les nggak? Pernah ikut les? Pernah. Menurutmu les itu efektif nggak? Efektif, Mas. Tandanya apa? Waktu kamu ikut les dan efektif? Berhasil mencapai apa yang saya inginkan dari les tersebut. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Kira-kira mereka yang minta didampingin itu berhasil mencapai apa yang mereka inginkan? Berhasil, Mas. Oke. Apa penjelasannya? Apa cuma karena mereka nggak datang lagi?
Karena banyak juga yang kayak misalkan mereka minta akunnya dihilangin, diproses, itu bakal diproses sama mereka jika misalkan memang si apa namanya jika memang si korban KBGU ini menunjukkan syarat-syarat yang diberlakukan oleh divisi cybercrime. Dan kalaupun hal itu nggak didapetin sama si korbannya kan korban mendapatkan penanganan psikologis dari P2TP2A-nya, Mas. Dan itu efektif dan mereka bilang sudah mengobati trauma mereka. Oke. Artinya begini ya. Kan tadi gini. Ini supaya connect. Kamu bilang bahwa kasusnya naik. Betul ya? Dan kasus di Jakarta Selatan paling tinggi. Betul ya? Setelah ada program itu, apa yang terjadi dengan jumlah kasus dan prosentase keberhasilannya? Jelas ya, Hana ya? Berkurang jelas. Pasti. Masa bertambah? Ya jelas dong. Ketika ada yang, ya jelas ya. Misalnya contoh nih, ada 500 orang yang didampingi. Ya, ada 500 orang yang didampingi. Nah, bagaimana 500 orang itu? Maksud saya, bagaimana kamu bisa bilang ini program efektif loh, Mas Sakti? Ya, karena dari data yang dimiliki dari P2TP2-nya itu sih, Mas, kayak yang tadi, yang emang, dan gimana ya, dan emang dari P2TP2-nya itu bilang kalau misalkan emang orang-orang yang KBGU ini nggak balik lagi, dan mereka bilang kalau penanganan yang diberikan oleh P2TP2A itu berhasil untuk menangani mereka gitu. Sekarang saya simpel. Tujuan program ini apa, Pak? Adakah mendampingi, melayani, dan itu tujuannya? Pedoman gimana? Tujuan program ini? Tujuannya mendampingi. Tujuan program ini ada di mana? Bisa ditunjukkan nggak? Saya penasaran. Maksud saya, kalau misalnya saya sebagai dosen, contoh ya, tujuannya apa? Wah, tujuan besarnya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Tetapi maksud saya memberikan pengetahuan bagi mahasiswa untuk memahami mata kuliah A. Nah, standar keberhasilannya apa? Nilainya A, B, C, D. Jelas ya? Logika itu. Nah, ini saya cuma pengen tahu tujuan program ini apa dan standar keberhasilan program ini apa. Karena agak aneh menurut saya kalau standar keberhasilannya mereka nggak balik lagi, Mas. Ya, saya pernah makan bakso tuh, Ana. Terus saya nggak suka, terus saya nggak balik lagi. Ya, itu kan bukan standar keberhasilan bakso itu berhasil ya. Berhasil memikat hati saya gitu kan. Ya kan agak aneh gitu. Jadi tujuan programnya apa, Hana? Saya pikir ini penting. Kalau kamu mengevaluasi program, kamu harus tahu tujuan program. Ya. Tujuan programnya mendampingi, melayani, dan membantu korban. Oke, itu ada di mana? Tujuan itu? Ya. Itu pertanyaan yang saya tanya ke narasumber sih, Mas, sebenarnya. Tujuannya. Nah, ini sambil menunggu Hana ya. Tapi maksud saya kita nanti ke metode secara lebih mendalam, tapi tujuan program itu ya harusnya yang bikin program dong. Itu bersumber dari yang bikin program dong. Iya. Ya. Bersumbernya itunya dari ini, Mas, dari peraturan menteri. Nah, peraturan menteri. Substansinya dari peraturan menteri. Terkait apa? Nomor berapa? Menteri apa? Ini saya share screen ya, Mas. Boleh, silakan. Saya izin share screen. Silakan. Substansi ini Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA, yaitu menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi dan pendampingi korban. Oke, tenang. Terkait tujuan yang saya bisa membaca cukup jelas di sini, betul ya, menangani, melindungi serta memulihkan korban terhadap anak dan perempuan, termasuk kasus KBGU. Nah, ini saya hanya ingin tanya, sudahkah kamu tanyakan ke mereka apakah benar tertangani, apakah benar terlindungi, dan apakah benar terpulihkan? Benar, Mas, terpulihkan itu benar, dan kalau terlindungi itu juga benar. Benar semua, Mas. Sekarang saya mau tanya, informanmu ada berapa, Mbak? Ada
lap- 8. 8. Apa terus cara kamu menentukan kenapa harus stop di 8 itu seperti apa? Kenapa nggak 9? Saya karena saya wawancaranya bersama pihak konselor, manajer kasus, kepala P2TP2A, terus advokat hukum divisi cybercrime sama korban itu udah menjawab semua pertanyaan saya. Secara sederhana, korbannya dulu. Korbannya ada berapa, Hana? Yang kamu 3. Kenapa 3? 3. Karena yang diizinkan oleh P2TP2A hanya segitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh reach langsung ke korban ya Mas, karena ini kan pengalaman yang trauma untuk diri mereka. Jadi apalagi ditanyain sama orang asing, jadi itu ada masalah. Tidak. Saya hanya ingin bertanya kenapa 3, itu aja sih. Kenapa 3 gitu ya? Maksud saya gini, saya mau sedikit masuk ke metode. Bagaimana cara kamu? Saya lihat kok nggak ada ya tadi. Cara kamu menjamin kalau data di dalam penelitianmu valid ini seperti apa? Saya melakukan metode triangulasi, Mas. Saya tidak temukan kebetulan di skripsimu. Iya, Mas. Saya pikir kamu tidak menggunakan pedoman skripsi fakultas untuk menulis skripsi ini ya. Nanti tolong disamakan. Triangulasi apa yang kamu gunakan, Raden? Triangulasi sumber wawancara bersama informan. Triangulasi sumber data, ya. Nanti kamu cek triangulasi itu ada banyak. Ada triangulasi teori, ada triangulasi sumber data, ada triangulasi yang lain. Jadi maksud saya harus jelas itu dan harus dituliskan. Ada hal yang penting terkait penelitian kualitatif, Raden Hana. Iya, Mas. Mungkin share screen-nya bisa disudahi saja. Oh ya, saya stop ya, Mas. Jadi ada hal yang penting terkait dengan menjamin validitas data kualitatif. Ya. Jadi secara mendasar tidak ada masalah kamu mau menggunakan 5, 10, 20 orang informan. Tetapi sebenarnya fokusnya adalah pada kejenuhan data. Maksud saya apa? Selama jawaban dari mereka itu kemudian sudah jenuh, tanya ke yang lain, ternyata sama, tanya yang lain, ternyata sama, ya itu data sudah bisa dikatakan valid. Dalam artian begini, yang saya lihat justru yaitu tadi kenapa 3 gitu. Ya, kenapa 3? Bukan saya bilang itu kurang, enggak juga gitu. Tetapi kamu harusnya menjelaskan, harus paham itu bahwa Mas, setelah saya tanyakan terjadi kejenuhan data. Ya, dan mereka betul-betul terasa terlindungi, tertangani, ya. Dan apa tadi tujuannya itu? Jadi sebenarnya bagi saya untuk penelitian evaluasi, kamu belum berfokus pada tujuan apa yang ingin disampaikan oleh P2TP2A. Ya, saya pikir secara metodologis itu ya. Sebenarnya nanti perlu dijelaskan lagi rancangan penelitian ini sebenarnya apa, desain metodologisnya apa. Tetapi beberapa hal secara metodologis tadi saya sudah bahas, terutama terkait dengan yaitu ya validitas data ya. Ya, kamu bilang kualitatif, tapi kualitatif apanya saya kurang paham. Terus kemudian ini datanya, menjamin validitas datanya seperti apa. Yang keempat, bab 4 maksud saya, terkait dengan profil penelitian, selalu dan selalu ya. Ini programnya apa, Mbak? Nama programnya apa? Program penanganan kasus kekerasan seksual. Oke. Yang mau kamu teliti apanya? Yang saya mau teliti prosesnya sama dampak. Oke, jadi yang harusnya ada di profil penelitian apa? Kira-kira? Ada program tersebut. Nah, jadi sebenarnya programnya dulu yang dijelaskan. Baru aktor yang menyediakan program itu. Ya. Saya bingung selalu kenapa ya? Saya kayaknya sudah sering menyampaikan itu mahasiswa, tapi kalau Anda mau mengevaluasi program, ya programnya dulu yang dijelaskan. Ya. Kalau Anda mau mengevaluasi kinerja organisasinya dulu yang dijelaskan. Jelas ya? Itu sama aja kayak biodata Mas Sakti, saya tadi baru ngupdate CV saya. Tapi yang saya jelaskan istri saya dulu. Ya kan nggak gitu. Jelas ya logika itu. Untuk kesimpulan, saya pikir tadi saya sudah sampaikan ya, harus terkait dan
itu kayaknya perlu diubah tujuan penelitianmu di depan dan diselaraskan lagi dengan kesimpulan, plus sarannya harus connect dengan kesimpulannya. Saya pikir itu saja dari saya. Sepertinya waktu saya juga sangat terbatas ini karena harus bergantian dengan penguji yang lain. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Maria, silakan.